Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Anin Dwi Susianti, IPS is Easy. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah dinamika penduduk benua-benua di dunia, meliputi benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, dan benua Eropa serta benua Australia. Yang akan kita bahas pertama adalah benua Asia. Yang pertama adalah pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia. Nah, ini gambar dari piramida penduduk benua Asia. Yang paling ujung itu ini merupakan penduduk usia tua, sedangkan ini adalah penduduk usia balita dan anak-anak. Sedangkan yang berada di tengah ini merupakan penduduk usia yang produktif. Nah, di Asia ini penduduk usia tua itu lebih sedikit daripada penduduk yang usia produktif, cuman angka kelahirannya itu lebih tinggi. Nah, di benua Asia sendiri ini jumlah penduduknya paling tinggi. Kemudian keragaman budaya penduduknya juga sangat tinggi, serta kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris dan industri. Yang B itu kondisi sosial dan kondisi penduduk benua Asia. Ras benua Asia itu ada Indo-Aryan di daerah India, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Kemudian Melayu ada di kawasan Asia Tenggara, Mongoloid yaitu Negroid itu di semenanjung Malaya, Semit Asia Barat dan kawasan Arab, Sino-Mongoloid Tiongkok, Korea, Jepang, dan Tibet, dan Turania di Asia Tengah. Kemudian pada umumnya kegiatan perekonomian di benua Asia itu bergerak di bidang pertanian, pertambangan, minyak dan gas, serta pada bidang industri. Kemudian yang kedua adalah benua Amerika. Pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Amerika kita bisa mengamati pada diagram ini. Ini kita mengambil contoh ada di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ini usia produktifnya juga lebih banyak, sedangkan angka kelahirannya itu hampir sama dan usia tuanya itu sedikit yang di Amerika Utara. Nah, kebalikannya di sini yang di Amerika Selatan itu angka kelahirannya hampir seimbang dengan jumlah usia produktif. Nah, kalau di Amerika Utara itu didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Laju pertumbuhan penduduknya itu rendah, makanya angka kelahirannya tadi sedikit ya. Kemudian perkembangan teknologinya sangat maju. Berbeda dengan Amerika Selatan, kegiatan ekonomi penduduk itu didominasi sektor agraris dan dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Kondisi perekonomiannya berupa negara relatif kurang stabil. Yang B dilihat dari kondisi sosial budaya penduduk benua Amerika. Karakteristik sosial dan budaya benua Amerika itu meliputi, kita bahas yang Amerika Utara ya, memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan usaha peternakan, gandum, wilayahnya yang subur. Nah, sedangkan Amerika Tengah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di perkebunan. Yang ketiga, Amerika Selatan merupakan salah satu wilayah di benua Amerika yang sebagian besar penduduknya itu menggunakan bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Yang keempat, Kepulauan Karibia itu sebagian besar penduduknya berkebun dengan menanam tebu, kopi, dan pisang. Kebudayaan di Amerika Utara juga ikut mempengaruhi kebudayaan di seluruh benua Amerika. Yang ketiga, ada benua Eropa. Kita lihat pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Eropa ya. Nah, ini
Piramida penduduk benua Eropa. Angka kelahirannya sangat kecil, usia produktif angka kelahirannya sangat kecil, usia produktifnya itu bagus, lebih banyak, dan usia tuanya itu sedikit. Nah, di sini di benua Eropa itu terjadi fenomena aging population. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu rendah, tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduknya relatif itu baik. Nah, di Eropa itu terdapat banyak negara-negara maju. Kemudian, kondisi sosial ekonomi penduduk benua Eropa yang secara umum penduduk Eropa itu termasuk ras Kaukasoid atau ras berkulit putih yang terbagi 5 kelompok suku bangsa, yaitu Nordik, Alpina, Mediteran, Dinara, dan Slavia. Sedangkan kegiatan ekonomi di benua Eropa itu meliputi pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, sedangkan berikutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika, kita lihat pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Afrika. Nah, kita amati sekarang. Di benua Afrika itu jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Nah, ini ya usia mudanya kalau kita mengamati itu sangat banyak, sampai mencapai kurang lebih 8%, baik yang perempuan maupun laki-laki. Nah, ini angka kelahirannya sangat tinggi. Sedangkan usia produktifnya itu cuman sedikit. Ini antara sekian usia produktif. Antara 50 ini sampai 50 usia tuanya memang dia sedikit. Nah, makanya di benua Afrika ini jumlah penduduknya itu besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Persebaran penduduknya itu tidak merata. Banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikannya yang masih rendah. Nah, keadaan sosial dan budaya penduduk Afrika. Yang pertama, penduduk benua Afrika dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu Negroid, Hamid, Khusus, dan Eropa. Kemudian, aktivitas perekonomian di Afrika meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, perindustrian, dan pertambangan serta perdagangan. Yang terakhir itu ada benua Australia. Kita amati ya pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Afrika. Nah, kalau kita mengamati dari piramidanya ini, angka kelahirannya rendah, hanya sampai maksimal kurang lebih 4%. Sedangkan usia produktifnya itu tinggi dan usia tua atau usia 80 ke atas itu rendah. Nah, di sini kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris abad 10 15. Nah, perekonomiannya didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Kondisi sosial ekonomi penduduk benua Australia. Nah, ini yang dibilang Bu Ani tadi, penduduk Australia didominasi oleh keturunan bangsa pendatang. Di slide sebelumnya tadi ya, sebagian besar itu yang berasal dari Britania Raya dan Irlandia. Nah, kondisi perekonomiannya itu ditopang sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Secara global, dinamika penduduk itu merupakan perubahan keadaan penduduk di suatu wilayah. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Nah, untuk kita amati dinamika penduduk ini sendiri ya. Dinamika penduduk. Di sini
ketika ada imigrasi sama natalis itu akan menambah jumlah penduduk. Sedangkan ketika ada mortalitas atau kematian itu akan mengurangi jumlah penduduk, serta emigrasi itu nanti akan mengurangi jumlah penduduk. Itu yang disebut dengan dinamika penduduk secara global. Jadi perubahan keadaan penduduk di suatu wilayah. Nah, demikian video Bu Anin. Terima kasih sudah menonton video yang sangat sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.